Ini adalah negeri yang kaya, dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah. Menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Pemirsa dan para santri dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Pesantren Live. Tempat di mana kita mengaji dari khasanah keilmuan, tradisi, dan inspirasi pesantren, persembahan Rabithah Ma'hadil Islamiyah RMI PBNU. Hari ini saya bersama dengan Kiai Haji Khadri Arif, Ketua RMI PBNU. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Apa kabar Yai? Alhamdulillah baik. Ramadan sudah semakin menua. Ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa dengan Lebaran ya. Iya betul, betul. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Yai, hari ini kita masih melanjutkan ngaji kita dari kitab Tanbihul Mukhtarin karya Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy-Sya'rani. Kita hari ini akan belajar tentang bab apa ini Yai? Tentang pentingnya menghormati para ulama. Pentingnya menghormati para ulama. Karena kita tahu ulama warasatul anbiya. Betul sekali. Kira-kira pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam bab ini ya? Monggo. Oke, jadi ada riwayat di situ bahwa suatu saat Abdullah bin Abbas itu duduk-duduk di pelataran Ka'bah. Dia duduk sambil menoleh melihat Ka'bah. Dia bilang, Allah memuliakan kamu. Sesungguhnya Allah memuliakan kamu, mengharamkan orang mengambil apapun yang ada di sekitar kamu. Dan tetapi para ulama lebih mulia daripada kamu. Masya Allah. Jadi dari ungkapan itu kita bisa melihat Ka'bah itu arah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Ya. Tapi arah kita sebagai kiblat, sebagai arah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ terbangun kesadaran untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, dan dengan ilmunya dia bertakarrub pada Allah, itu lebih mulia dari Ka'bah menurut Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Itu riwayat yang dikutip oleh Imam Asy-Sya'rani untuk menegaskan betapa penting bagi kita untuk memuliakan para ulama. Jadi kalau kita saksikan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, mereka bertawaf di sekitar Ka'bah, berputar 7 kali, karena mereka memuliakan Ka'bah juga. Betul. Itu min sya'airillah. Betul. Tetapi para ulama, kata Abdullah bin Abbas, lebih mulia dari Ka'bah. Itu sangat penting sekali untuk kita renungkan. Baik. Ya, Tentu ada alasannya. betul. Kenapa beliau sampai menyatakan bahwa ulama atau orang-orang alim atau orang-orang cerdik pandai itu lebih mulia bahkan dari Ka'bah yang begitu dimuliakan Ya. oleh kaum muslimin. Ya, saya ingin kembali pada kutipan Gus Ulun tadi di awal, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, di sini kita mesti melihat apa yang mereka warisi dari para nabi itu. Ya. Nah, Imam Asy-Sya'rani mengatakan yang mereka warisi dari para nabi adalah perjuangan untuk membimbing umat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
perjuangan untuk menjadi teladan bagi mereka. Ya, Nah, kita juga jadi ingat, tidak cuma dalam kitab Tanbihul Muqtarin ya. ya. Abu Hamid Al-Ghazali membagi para ulama menjadi dua. Betul. Ada ulama ul akhirah dan ada ulama su. Betul. Nah, beliau menjelaskan ulama ul akhirah, mereka yang menjadikan kehidupan dunia untuk kembali ke akhirat. Ya. Mereka belajar apapun dan mereka mendapatkan ibroh dari semua yang mereka pelajari dan menumbuhkan kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama usu menurut Al-Ghazali, mereka yang menggunakan ilmunya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Duniawi. Ya, dan itu justru membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, kalau orang yang berpengetahuan saja tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, apalagi yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak bisa mengambil ibroh dari kehidupan dunia ini. Ya, ya. Nah, itu. Tentu ini berawal dari kemuliaan ilmu, begitu ya, kurang Betul lebih ya. sekali. Kenapa orang-orang yang berilmu dimuliakan? Karena ilmu sendiri adalah Ya. sesuatu yang sangat mulia dan menempati posisi yang sangat terhormat dalam Ya. agama kita. Betul. Barangkali ya bisa menguraikan sedikit bagaimana keutamaan ilmu. Ya, populer dikutip ya bahwa kalau kita menginginkan dunia, kita tetap butuhkan ilmu. Betul. Kita menginginkan akhirat, kita butuh ilmu juga. Yang menginginkan keduanya tetap membutuhkan ilmu. Artinya tanpa memiliki ilmu, maka kita sebetulnya berada dalam kegelapan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang harus dituju, hanya melakukan semuanya secara serabutan dan tidak jelas apa tujuan hidupnya. Nah, dengan ilmu kita bisa membuat peta jalan Ya, ya. kemana kita menuju dan bagaimana kita menempuh jalan itu untuk mencapai tujuan. Itulah mengapa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Ya. dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu. Begitu, Kiai. Sampai dikatakan tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Ya. Itu luar biasa. Lebih ditakuti iblis Lebih daripada ditakuti iblis. Abid, seorang Iya, abid. Ya, iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dalam keadaan tidur pun membuat iblis Setan itu gentar gitu gentar. ya. Betul, subhanallah. Ya, ya. Tidak pede untuk mengganggu orang-orang yang berpengetahuan. Tapi bukan berarti orang alim terus boleh tidur selama-lamanya begitu ya. Betul. Kalau mereka tidur terus itu sama saja dengan tidak berpengetahuan sebetulnya. Otomatis orang yang berilmu akan menggunakan waktunya lebih banyak untuk belajar dan mengajar. Ya, betul Seperti Imam sekali. Syafi'i itu menurut kisah malam hari itu lebih banyak menggunakan waktunya untuk bahsul masail, untuk memecah untuk memberikan solusi-solusi dari persoalan-persoalan umat. Betul. Begitu Iya, kayaknya. iya. Malah mungkin nggak sempat tidur kalau orang-orang alimnya sesungguhnya begitu. Iya. Mereka malah tidak tidur. Ada gambaran bahwa orang alim yang tidur lebih ditakuti setan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Itu bukan berarti orang alim boleh tidur seenaknya. Itu hanya gambaran saja. Dalam keadaan pasif pun mereka ditakuti oleh Saking tingginya derajatnya. Iya, betul. Nah, Yai, ini pembahasan dalam bab ini kan kurang lebih mengajak kepada para santri untuk menghormati, menghargai ulama, mencintai ulama, mendekat dengan para ulama, Ya, tentu mengambil inspirasi, belajar, mengikuti jejak para ulama. betul. Ini menarik di tengah kehidupan kita saat ini, di mana kita ini krisis keteladanan. Ya, Para pemuka ini banyak yang tidak bisa menjadi teladan masyarakat. Di sisi yang lain, masyarakat juga kehilangan orientasi. Akhirnya Ya. saya harus mengikuti siapa? Ya, Saya harus meneladani siapa? Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira konteks bab ini seperti apa ya? pertama kita dianjurkan untuk tidak menyakiti ulama. Itu oleh Imam Asy'arani. Artinya ketika kita mengetahui ada beberapa orang yang dianggap dalam tanda kutip sebagai ulama, tapi kemudian ternyata perilakunya tidak menggambarkan ilmunya, ya udah itu ujian bagi umat. Nah, kita sebagai santri, sebagai orang awam, tidak usah ikut apa yang dilakukan yang dianggap tidak benar dan tidak usah mencaci maki mereka. Itu merupakan ujian bagi umat. Ya. Nah, di sisi yang lain, orang juga sebetulnya bisa menilai di mana tokoh ulama yang sebetulnya menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa melihat bagaimana mereka berhubungan dengan kekayaan. Ya. Apakah mereka kemaruk
atau hidup sederhana, atau mereka menjalani hidup apa adanya. Ya. Kemudian kedua, kita bisa melihat bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, sering dikatakan bahwa al-ulama'u alladzina yandurunal ummah bi'ainir rahmah. Masya Allah. Ulama itu yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan kasih Nah, mereka tidak akan menutup pintu untuk para tamu, orang awam yang datang ke rumahnya untuk mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat. Selama kiai atau ulama itu ada di rumah dan tidak sedang istirahat, biasanya mereka akan ditemui dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti melihat apakah mereka itu menjaga pintu penguasa atau tidak. Menarik ini. Apa yang maksudnya menjaga pintu penguasa ini? Ya? Jadi Imam Asy'arani itu mengingatkan, kalau kamu melihat para ulama yang begitu sering berkunjung ke pintu kekuasaan, maka abaikan mereka. Artinya tidak perlu diikuti. Oh, menarik sekali. Lihat ulama yang terlalu sering mengetuk pintu penguasa. Ya, karena di situ mereka mungkin melihat kekuasaan justru lebih terhormat dibandingkan ilmu. Oh, itu indikatornya, salah satu indikatornya. Ya. Baik. Ya. Tapi tentu di sisi yang lain juga bukan berarti ulama itu harus menjauhi penguasa begitu ya. Betul. Jadi ada nasihat. Kapan para ulama boleh mendatangi penguasa dan kapan mereka sebetulnya tidak pantas mendatangi penguasa. Oh, Ketika para ulama merasa penting untuk memberikan nasihat, maka haruslah mereka datang pada penguasa untuk menyampaikan nasihatnya. ya. Tetapi sebetulnya ketika tidak terkait dengan masalah memberikan nasihat, tidak ada kepentingan untuk umat, mereka datang pada penguasa, sebetulnya itu tidak pantas dilakukan. Mereka lebih bernilai, lebih berharga kalau mereka bersama para santri, bersama umat di sekitarnya. Seperti harimau yang ada di hutan. Ya. Bukan harimau yang ada di Sirkus, ya. Sirkus ya, itu mas Betul. sirkus. Itu akan lebih bertuah dan lebih dihargai. Iya, Saya jadi ingat kisah seorang ulama besar kita, Mbah Maimun Zubair Yai. betul. Ada kisah dari santrinya, Mbah Maimun itu kalau disuani para pejabat, sometimes beliau welcome, Iya. sometimes beliau mengatakan, biar aku yang datang kepada mereka. Dan Betul. itu nanti Mbah Maimun bisa mengutus santri-santri seniornya Oh, untuk gitu ya. menyampaikan fatwa, untuk menyampaikan masukan, untuk menyampaikan nasihat sesuai dengan yang diminta oleh para Betul. Betul sekali. Saya juga punya cerita. Ada seorang kiai di Jawa Tengah. Ya. Ketika penguasa yang ingin datang ke rumahnya itu ternyata kurang berkenan di hatinya. Ya. Dalam tanda kutip mungkin tidak kurang bagus ya. Ya. Beliau justru berkunjung pada kiai yang lain untuk silaturahim. Dan itu menjadi alibi Ya. penguasa itu tidak bertemu dengan kiai itu di rumahnya. Ya, ya. Artinya kita kiai itu, ulama itu tidak mengotori tangannya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Betul. Bahwa kalau dunia datang pada beliau, ya beliau gunakan untuk umat, tidak untuk dirinya. Baik. Nah, Sekali lagi tentu bukan berarti kemudian para ulama menjauhi, menghindari para penguasa, betul. tapi berada di tengah, di tempat yang terhormat, Ya, dengan segala sikap waroknya itu Ya. para ulama menjaga diri dengan baik. ya. Nah, Yai, mungkin di akhir diskusi kita ada poin-poin apa yang bisa disampaikan kepada para santri dan para pemirsa di rumah, tips, cara bagaimana agar kita bisa mengikuti, mencintai dan mengikuti para ulama kita. Ya. Pertama, jangan pernah menyakiti hati para ulama, apapun yang mereka lakukan. Baik. Karena itu merupakan tindakan tercela. Ya. Yang kedua, kalau kita menyaksikan ada tokoh yang dipandang sebagai ulama, ternyata mereka melakukan hal-hal yang menurut hati nurani kita tidak pantas, ya cukuplah tidak usah diikuti, tidak usah dicela. Ya. Masih ada ulama-ulama yang lain yang mungkin bisa kita ikuti. Kemudian yang ketiga, pandai-pandailah memilih panutan para ulama itu. Dan konsisten mengikuti apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Karena mereka merupakan penerjemah utama pesan-pesan agama bagaimana menjalani hidup dengan baik. Apalagi buat para santri, jangan lupa bahwa salah satu cara agar ilmu kita bermanfaat adalah irsyadu ustadzin
atau ridho dan petunjuk dari guru-guru Betul. kita. Betul ya? Iya, Baik. betul. Terima kasih Yai. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus santri-santri kita, bisa selalu menghormati, mencintai, dan mengikuti ulama-ulama kita. Terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Pesantren Live, persembahan dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.